Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kita jumpa lagi di materi kuliah e-bisnis ya. Kali ini kita akan bahas tentang sosial media algoritma. Jadi algoritma sosial media. Apa tujuannya? Tentunya untuk mencari atau menemukan bagaimana algoritma satu sosial media itu bekerja, dan tentunya untuk belajar untuk memanfaatkannya supaya eh, media sosial yang kita gunakan itu bisa bertumbuh dan kita bisa menghadirkan diri kita atau produk kita itu di sosial media. Tentunya kalau kita bersosial media tentunya kan pengen eksis ya. Ya, kecuali kalau Anda misalnya punya tujuan lain. Saya punya sosial media yang ngerjakan tugas, hanya cuma punya saja, tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan aktivitas bisnis dan seterusnya. Itu ya pilihan. Yang jelas kita nanti akan belajar bagaimana meningkatkan engagement, meningkatkan jangkauan dari sosial media itu dengan mempelajari algoritma yang ada dalam sosial media. Jadi secara umum algoritma itu banyak ditemukan dalam istilah-istilah dalam komputer ya. Algoritma itu sebenarnya kumpulan dari instruksi-instruksi, langkah-langkah yang ditulis secara sistematis ya untuk menyelesaikan masalah tertentu secara logika menggunakan bantuan komputer. Jadi komputasi. Jadi nanti ada langkah-langkah logika yang bisa menyelesaikan satu masalah itu ya. Kemudian dalam perkembangannya tentunya algoritma itu dipakai bagi pemilik platform dari sosial media yang menggunakan algoritma tertentu sehingga pola sistematika kemudian juga cara masing-masing sosial media itu dalam menampilkan konten-konten yang ada di dalamnya itu berbeda-beda ya, sehingga uh, antara media satu yang media yang lain tentunya akan berbeda. Inilah yang mengakibatkan atau menjadikan keunikan-keunikan tertentu pada sosial media yang kita punya. Antara YouTube, antara website ya, Google, kemudian Instagram, TikTok itu juga punya algoritma sendiri ya. Jadi kita kembali ke pengertian algoritma sosial media itu apa ya. Jadi algoritma sosial media itu adalah apa ya, algoritma aturan-aturan atau langkah-langkah yang kompleks rumitnya ya, yang menentukan apa yang kita lihat. Jadi yang bisa menentukan sesuatu yang kita lihat itu berdasarkan perilaku kita, kemudian preferensi kita dan minat kita di dalam bersosial media itu ya. Kemudian kenapa ini sangat penting? Pengertian atau understanding, pengertian orang mengerti tentang sosial media algoritma ini ya, algoritma bekerja, mereka akan tahu bagaimana meningkatkan branding bagi produk atau bagi personal brandingnya. Kalau misalnya dia ingin eksis di sosial media yang mempromosikan secara personal ya, tentunya untuk mendapatkan jangkauan pengikut, jangkauan dari pengguna sosial media itu lebih besar lagi dan membentuk satu um, follower yang loyal itu ya. Itu pentingnya kita mengerti algoritma dari sosial media. Kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi algoritma sosial media itu? Ya, tentunya yang pertama adalah engagement atau jangkauan. Bagaimana meningkatkan likes yang banyak, bagaimana meningkatkan komen yang banyak ya, dan itu nanti akan menunjukkan bahwa
postingan Anda itu akan disukai sehingga bisa di-share ke ke feed-feed yang lain, ke media-media yang lain ya. Jadi banyaknya interaksi di mana sosial media rata-rata ya like, comment, dan share ya, itu nanti akan memberikan nilai dari satu postingan tertentu, apakah postingan itu layak untuk disebarkan ataukah tidak ya. Kemudian yang kedua, data pengguna ya. Yang mempengaruhi juga data pengguna, lokasi, umur, minat, itu juga mempengaruhi apakah konten Anda itu bisa tampil di feed atau di beranda dari sosial media Anda atau di sosial media orang ya. Jadi apakah bisa menjangkau atau tidak, itu juga tergantung dari user data penggunanya ya. Tuh. Kemudian tipe konten ya, tipe konten yang Anda post ya, yang Anda update ya, termasuk format, caption, hashtag, dan sejenisnya ya, itu bisa mempengaruhi dari algoritma itu ya. Jadi yang terpenting di dalam membuat satu konten sosial media itu Anda harus mengerti formatnya, kemudian captionnya, kemudian juga di riset hashtag-hashtagnya, karena itu juga mempengaruhi dari apakah konten Anda itu nanti bisa diterima atau bisa disebar kepada audien-audien yang punya minat atau punya punya ketertarikan yang sama pada konten-konten tertentu itu berdasarkan kata kunci, hashtag, dan sejenisnya. Itu yang mempengaruhi. Kemudian keuntungannya apa kita menggunakan algoritma ini ya. Ketika kita sudah mengetahui algoritma, tentunya kita tahu beberapa algoritma sosial media itu, yang pertama itu sangat menghargai atau mengasih nilai bagus terhadap post consistently, jadi postingan yang konsisten ya. Apapun ya, kalau saya pelajari dari beberapa sosial media, itu semakin Anda konsisten untuk update konten pada platform tertentu, itu nanti akan meningkatkan jangkauan juga penampakan di beberapa beranda-beranda orang yang punya ketertarikan yang sama. Kemudian juga menggunakan algoritma, kita akan tahu audien kita itu seperti apa ya. Audien kita pada level tertentu, apakah selaras ataukah apakah menyukai kita, itu nanti akan terjadi filtering sendiri ya. Jadi pahami minat dari preferensi audien Anda yang membuat konten Anda selaras dengan mereka. Kalau misalnya secara demografi, katakanlah follower Anda umur 20 sampai 25, tentunya kita tahu konten-konten yang paling menarik yang bisa kita suguhkan untuk mereka itu konten seperti apa ya. Tentunya kita akan beda kalau kita misalnya audien kita atau follower kita itu pada usia yang di atas 40 misalnya, seperti itu. Jadi pembuatan kontennya juga harus berbeda. Kemudian juga Anda bisa menjangkau dengan audien Anda ya. Jadi menggunakan algoritma, keuntungannya Anda bisa tahu ya audien Anda itu seperti apa setelah kita profiling di awal tadi ya.
sehingga komentar-komentar kemudian juga captionnya kita juga suguhkan sesuai dengan kebutuhan dari audien kita. Kemudian dengan menggunakan algoritma kita juga bisa membuat konten yang beraneka ragam atau punya diversifikasi konten yang bagus, termasuk infografisnya, video, story-nya itu bisa kita manajemen ya, dengan mengetahui bahwa kok algoritma satu sosial media itu seperti ini ya. Jadi kita bisa post konsisten, kita bisa mengetahui audiens kita, menjangkau, berinteraksi dengan audiens kita, kemudian kita juga bisa memanage konten kita sesuai dengan audiens kita. Dan konten kita tentunya tidak konten yang monoton, tapi ada konten-konten yang memang dibutuhkan audiens kita dengan menggunakan variasi-variasi konten yang kita punya. Apakah infografis, apakah video, story, dan seterusnya. Itu bisa membantu memaintain, artinya memelihara audien kita untuk selalu mengikuti atau jadi follower yang setia, bahkan follower yang atraktif ya, di sini disebutkan yang atraktif. Kemudian apa selanjutnya untuk algoritma? Tentunya ketika kita mempunyai satu pengertian atau mengerti tentang algoritma tertentu, tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan ya, misalnya dengan cara jangan terlalu promosional. Artinya ketika kita sudah punya audiens yang loyal, artinya kita tidak di situ tidak untuk jualan, tapi juga tidak hanya untuk jualan tapi juga memaintain, artinya audiens kita itu bisa dijadikan partner ya, partner untuk menjual ya. Jadi jangan promosi terus, tapi kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan audiens kita ya, sehingga audiens kita menjadi audiens yang loyal, tidak hanya melulu tentang produk, tapi juga bisa memberikan tips ya, memberikan satu yang berharga bagi audiens kita ya. Kemudian juga membangun interaksi jadi tetap ya apa namanya, kita harus konsisten ya pada brand-brand yang kita punya ya. Jadi konten-konten kita harus merefleksikan dari brand kita, visi kita ya, secara konsisten ya. Secara konsisten postingan kita, pesan-pesan kita itu harus direfleksikan kepada branding atau pesan-pesan dari brand kita ya. Kemudian originalitas ya, jadi berikan jaminan bahwa kita transparan dan membuat follower kita itu nanti semakin yakin dan semakin percaya dan semakin respect, hormat pada brand-brand kita ya. Jadi tunjukkan keasliannya, keotentikannya ya. Kita otentik, kita ingin jualan satu produk tertentu, tentunya kita ingin menunjukkan autentifikasi kita itu seperti apa ya. Kemudian tadi apa yang kita lakukan untuk sosial media algoritma? Tentunya untuk yang pertama, bagaimana kita melawan misinformation ya. Jadi informasi-informasi yang ketika kita sudah punya gambaran besar tentang algoritma, kita bisa menghindari sesuatu yang
misinformasi dan menjamin bahwa user kita mempunyai akses dengan high quality konten kita ya. Kemudian juga meningkatkan video-video konten kita ya. Jadi algoritma itu sebagai dasar ya, sebagai dasar kita dalam selalu mengembangkan sosial media yang kita punya. Video konten video tentunya Anda mencerminkan merek, visi ya, visi misi ya, dan seterusnya. Kemudian juga untuk masa depan kita itu adalah personifikasi, artinya nilai trust, nilai kepercayaan terhadap follower terhadap kita itu sangat penting. Jadi algoritma sosial media itu akan terus menjadi semacam mesin pintar untuk personifikasi konten ya. Penggunanya individu berdasarkan data yang dikumpulkan dari mereka, aktivitas mereka dan profil mereka. Jadi seperti itu. Kemudian dasar-dasar algoritma di sosial media ya, pengetahuan dasar tentang algoritma itu apa? Yang pertama tentunya, yang ini yang penting ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui satu sistem tertentu dalam satu sosial media, kemudian kita putuskan, nah pengetahuan itu untuk apa? Yang jelas yang pertama itu adalah jangkauan dari audiens kita, relevansi terhadap audiens kita, kemudian waktu yang dikeluarkan untuk membaca konten kita itu semakin panjang waktunya, itu tentunya peningkatan dari kualitas sosial media kita itu akan semakin tinggi ya. Jadi kesimpulannya adalah dengan Anda memahami algoritma satu sosial media, Anda dapat mengoptimalkan konten Anda dan meningkatkan visibilitas ya untuk menjangkau audiens yang lebih besar. Dan ini ada kabar buruk ini ya. Kabar buruknya seperti apa? Jadi sosial media, algoritma itu secara berkala terus berubah ya, terus berubah. Jadi kita nggak bisa membatasi atau kita tidak bisa diam aja ketika nanti algoritma terus berubah ya. Jadi kita harus, seorang marketer ya, seorang brand owner, kita harus bisa menjaga artinya terus mengikuti perkembangan yang ada supaya tidak ketinggalan. Jadi algoritma 3 tahun yang lalu ketika kita terapkan sekarang itu juga akan berubah ya, akan tidak relevan lagi. Nah itu ya. Jadi secara umum algoritma itu merupakan pengetahuan dasar yang harus kita pegang dulu, seperti apa konsep dari aturan-aturan dari platform sosial media tertentu, sehingga kita bisa memanage konten dengan baik, yang tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan engagement, meningkatkan jangkauan, kemudian meningkatkan visibilitas atau penampakan dari brand kita, kemudian juga bisa meningkatkan tentunya kalau kita ingin bisnis bisa menjangkau lebih banyak lagi dengan menggunakan sosial media. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin akan lebih jelasnya nanti kita coba sharing di sesi offline. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.